Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita lagi. Kita siap untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Bapa yang berada dalam surga, kembali kami mengucap syukur kehadirat Tuhan, karena Kamu masih melihara hidup kami Tuhan Yesus. Di tengah kesukaran ini, kami masih ada dalam kondisi yang sehat dan yang baik Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati. Pimpin setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh sungguh-sungguh membesarkan nama-Mu Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus. Yesus ada di hatiku, di hatiku. Aku rajin ke gereja, aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa karena aku disayang. Bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku nakal, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku setia, pasti ku jawab yes, yes, yes. Aku anak sekolah minggu, aku anak sekolah minggu, anaknya Tuhan Yesus. Yesus ada di hatiku. Aku rajin ke gereja, aku rajin ke gereja, aku rajin berdoa karena aku disayang. Bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku nakal, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku setia, pasti ku jawab yes, yes. Bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku bohong, bila iblis menyuruhku nakal, pasti ku jawab no way. Bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku taat, bila Yesus menyuruhku setia, pasti ku jawab yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kita mau sambung pujian kita lagi. Kita mau angkat pujian Dia Harus Makin Bertambah. Makin berkurang, nama Yesus tak jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya. Dia harus makin bertambah, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus tak jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepada Dia. Harus makin bertambah, harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus tak jadi sembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia
firman-Mu Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa, berdoanya yang sungguh-sungguh, biar hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Kami buka hati kami saat ini Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh membawa kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Berkati kami semua, biar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini, hari Kamis kemarin, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak berapa lama hari sejak Tuhan Yesus bangkit sampai kepada hari dia naik ke sorga? 40 hari lamanya setelah ia bangkit, Tuhan Yesus masih ada di muka bumi sebelum ia akhirnya naik ke sorga. Kira-kira apa ya yang Tuhan Yesus lakukan selama 40 hari itu? Selama 40 hari itu yang Tuhan Yesus lakukan adalah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri adalah kepada Maria Magdalena. Ketika ia datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di Galilea. Kemudian satu hari ada kedua orang murid dari Tuhan Yesus, mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan itu mereka berbicara, mereka mengobrol, bercerita tentang Tuhan Yesus. Aduh, gimana ya, Tuhan kita katanya sih sudah bangkit, tapi aku tidak percaya, masa iya sih orang yang sudah mati bisa bangkit. Dalam perjalanan mereka bercerita, mereka berdiskusi tentang banyak hal yang sudah Tuhan Yesus sampaikan. Sampai satu ketika dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka berdua. Halo, sahabat-sahabatku, apa yang sedang kamu lakukan berdua? Kamu kok terlihat murung? Kata Tuhan Yesus kepada mereka. Apa yang terjadi? Kata Tuhan Yesus. Lalu mereka katakan, masa sih kamu tidak tahu? Mungkin kamu adalah orang satu-satunya orang di daerah ini yang tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Memangnya sedang terjadi apa sih? Kata Tuhan Yesus. Itu loh Yesus dari Nazaret. Dia sudah disalib. Dia mati di atas kayu salib. Katanya sih dia sudah bangkit. Tapi kami tidak percaya. Kami tidak tahu berita itu benar atau bohong. Lalu Tuhan Yesus mendengar kabar dari mereka seperti itu. Tuhan Yesus katakan begini. Kamu itu orang-orang bodoh yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka kaget, lalu Tuhan Yesus berjalan. Tapi mereka tahan Tuhan Yesusnya. Mereka bilang, "Hai Tuhan, ini sudah sore. Mendingan Tuhan mampir dulu ke rumah kami. Kami akan memberikan Tuhan makan dulu, beristirahat dulu bersama-sama dengan kami." Lalu Tuhan Yesus mengikuti mereka, berjalan pergi ke rumah mereka. Waktu tiba saat mereka mau makan, Tuhan Yesus mengangkat roti dan Tuhan Yesus mengucap berkat. Lalu ketika mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus seperti itu, mereka teringat, wah, ini dia Tuhan kita, ini dia Yesus yang selama ini kita ikuti. Tapi dengan demikian tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Mereka menjadi percaya. Wah, ternyata benar Tuhan kita sudah hidup. Wah, kami sangat bersuka cita karena Tuhan kita sudah hidup. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, nanti kalian berkumpul di Galilea ya, pada hari ke-40 setelah aku bangkit, kalian berkumpul di Galilea.
Nah, murid-muridnya mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, kemudian mereka berkumpul di Galilea. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Sebelum ia naik ke sorga, dia katakan demikian, "Baiklah kamu sekarang murid-muridku, kalian pergi bersaksi tentang aku, tentang firman Tuhan yang selama ini sudah kalian dengar ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku." Kalian harus bersaksi, harus berani untuk bersaksi tentang namaku. Jangan lupa ya, nanti aku akan memberikan kepada kalian semua seorang penolong. Baiklah sekarang kamu tunggu sampai janjiku itu ditepati. Murid-murid bingung, tapi murid-murid tetap menerima apa yang Tuhan Yesus katakan dengan sepenuh hati. Lalu setelah Tuhan Yesus katakan demikian, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan dia terangkat ke sorga, ditutupi oleh awan-awan. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, ada 2 orang malaikat turun dan katakan demikian, "Hei murid-murid, ngapain kamu melihat dia yang sudah diangkat ke sorga? Sekarang kalian lanjutkan apa yang dia katakan kepada kalian, yaitu menjadi kesaksian bagi semua bangsa, bagi semua orang, supaya orang-orang di muka bumi ini menerima kabar tentang Tuhan Yesus dan menjadi percaya, supaya mereka semua diselamatkan. Dia yang sudah terangkat ke sorga akan senantiasa menyertai kalian semua. Dia tidak meninggalkan kalian." Itu juga yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada murid-murid sebelum dia naik ke sorga. Bagaimana caranya dia menyertai murid-murid? Yaitu dengan memberikan Roh Kudus kepada semua murid-muridnya. Nah, buat kita sekarang, kita tidak lihat nih, Tuhan Yesus ada nggak ya di samping kita? Nggak ada, nggak kelihatan secara mata. Tetapi dia ada di dalam hati kita. Dia memberikan Roh Kudus buat kita. Roh Kudus itu yang menyertai kita setiap hari, sepanjang hidup kita. Nah, buat adik-adik sekarang, kok bisa ya jadi saksi ya dari masih kecil? Bisa. Dengan cara apa kita menjadi kesaksian? Dengan cara apa adik-adik yang masih kecil-kecil bisa bersaksi kepada orang lain? Dengan cara berbuat baik, berkata-kata yang baik, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang rajin beribadah, jadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Dengan demikian, kita semua menjadi kesaksian bagi orang lain, sehingga ketika orang lain melihat adik-adik, wah, anak itu baik sekali ya, anak itu pintar sekali, dengar-dengaran sekali, orang-orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah kita selalu ingat bahwa kita tidak pernah sendiri, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan sebuah lagu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku.
Mari sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun Engkau ada di sorga, tapi Engkau mengirim seorang penolong buat kami, yaitu Roh Kudus untuk senantiasa menyertai kami. Tuhan terus pimpin kami semua, anak-anak sekolah minggu, untuk terus berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami boleh bersaksi bagi banyak orang, bagi semua orang. Nama Tuhan diberitakan, Injil Kerajaan Kristus diberitakan, sehingga semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau, menjadi percaya, dan diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersuka cita, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah limpah-limpahkan damai sejahtera dan sukacita dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.